Halo guys, welcome back to Mbak Pulepotan Channel. Apa kabar kalian? Tentu ada sehat-sehat kan? Guys, pernah nggak kalian tuh di hidup kalian tuh pernah mengalami mental down? Itu kondisi di mana kalian itu mengalami hal yang terburuk di dalam hidup atau hal yang terpahit ya. Jadi ada satu kejadian di mana membuat kalian tuh merasa benar-benar ada di titik terendah kalian yang mengakibatkan baik fisik maupun mental menjadi down banget. Nah, ini Bubble Lepotan ingin membahas hal tersebut ya, dan juga bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut di saat kondisi mental kita itu lagi sedang dalam keadaan buruk ya, sedang dalam keadaan down banget. Sebelum kita ke tipsnya bagaimana cara menghadapi di saat mental kita tuh lagi down, kita cari tahu dulu ya sebenarnya mental down itu apa. Mental down itu adalah kita merasa kondisi lelah gitu ya, lelah dalam pikiran, dan ini bisa terjadi pada siapapun jika orang tersebut terekspos dalam kondisi stres yang cukup lama. Nah, jika hal tersebut kita biarkan, maka kita akan merasa lebih tertekan dan cukup menguras emosi yang ada di dalam diri kita. Tentu saja, hal tersebut akan membuat atau mempengaruhi produktivitas kita menurun, membuat kita merasa masalah yang ada tuh rintangannya terasa seperti tidak mungkin untuk terselesaikan gitu ya. Namun kita tetap dapat mengatasi hal tersebut dengan bantuan. Nah, tanda mental down secara emosi seperti depresi, gelisah, pesimis, apatis, rasa marah, terus perasaan yang putus asa, kurang motivasi, dan berkurangnya produktivitas. Kalau tanda mental down secara fisik itu seperti sakit kepala, perubahan pola nafsu makan, perubahan berat badan yang signifikan, dan meningkatnya rasa lelah. Nah, apa sih yang menyebabkan orang itu bisa mengalami kelelahan mental? Ya, dalam penggunaan bahasa sehari-hari, gejala kelelahan mental itu sering dikaitkan dengan burnout yang mengacu kepada kondisi di mana individu mengalami kelebihan beban kerja atau mengalami kondisi stres yang serupa dengan kelebihan beban kerja ketika berada di lingkungan kantor atau pekerjaan. Tetapi gejala mental breakdown juga itu bisa terjadi karena adanya kondisi stres yang terus-menerus di lingkungan hidup kita. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa karena gejala mental down memiliki keunikan untuk setiap orang yang mengalaminya, maka terdapat berbagai macam cara untuk memicu gejala lelah mental ini. Walaupun begitu, tetap ada penyebab lelah mental yang sering terjadi, yaitu penyebabnya ya seperti tingginya tekanan dari suatu pekerjaan, jam kerja yang terlalu lama, stres karena tertekan dalam keadaan finansial yang kritis, seperti orang yang dalam keadaan memiliki bisnis terus bisnisnya bangkrut gitu ya, itu bisa mengalami benar-benar mental down juga ya. Mengalami kondisi dengan penyakit yang kronis, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Hidup itu memang ya tidak lari juga dari masalah. Jangan jadikan masalah itu menghancurkan hidup kita, tapi bagaimana caranya kita untuk bangkit lagi, berproses lagi, karena semua orang juga hidupnya pasti ada aja masalah. Jadi ini dia tipsnya untuk kalian ya. Nah, yang pertama itu hilangkan stres. Caranya gimana sih? Gitu. Nah, fakta yang kita ketahui bahwa kita tidak dapat mengeliminasi sumber dari masalah stres tersebut. Ya, tentunya kita tidak dengan gampang atau dengan mudah melupakan kejadian yang mengalami kita stres gitu. Tetapi cara tersebut juga sebagai salah satu cara paling efektif untuk meringankan lelah mental yang kita alami. Jika kita mengalami rasa stres saat mengerjakan tugas, kita dapat meminta tolong teman untuk bertanya tentang kesulitan yang kita hadapi, sehingga
stres tersebut dapat hilang. Jangan kita hanya diam ya sendiri. Ya kita perlu juga orang yang bisa kita andelin ya, kita ngomong, kemukakan apa yang menyebabkan kita stres gitu, apa yang menyebabkan kita mengalami kesulitan gitu ya. Jadi jangan kita pendam sendiri, karena kalau kita nggak ngomong juga, kita nggak berani untuk berbicara, yang ada kita makin tenggelam dalam keadaan stres. Terus tips yang kedua tuh cobalah untuk beristirahat ya. Jadi kita merilekskan pikiran, badan kita ya. Jangan terlalu terburu-buru berpikir ya. Kita menikmati prosesnya aja. Selain itu, kita dapat melakukan me time ya setelah menyelesaikan pekerjaan untuk dapat menghela napas sejenak setelah sibuk mengerjakan tugas yang me time-nya ya kita pergi ke tempat relaksasi atau pijat badan, pijat kepala. Terus ketiga itu kita lakukan olahraga. Motivasiin diri kita itu untuk berolahraga. Karena siapa lagi yang bisa memotivasi diri kita selain diri kita sendiri. Terkadang kita tuh mudah untuk memulai rencana untuk olahraga, namun ya itu kita suka menunda karena merasa olahraga yang kita lakukan terlalu rumit atau berat. Padahal olahraga itu tidak perlu pergerakan yang terlalu berat juga, yang kompleks-kompleks gitu, atau harus dalam intensitas yang tinggi. Ya, kita carilah olahraga yang simple, seperti kita mau yoga atau stretching gitu, atau senam yang ringan-ringan gitu. Intinya tuh kita bergerak, kita melakukan relax ke badan, terus kita mendapat keringat, badan akan terasa lebih enteng dan lebih ringan. Yang keempat itu menjadwalkan waktu tidur. Jadi tidur ini memang memiliki peranan penting dalam kesejahteraan emosional kita. Maka dari itu kita harus mendapatkan waktu tidur yang cukup dan terjadwal untuk menghindari aktivitas yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu kesehatan mental kita. Kadang kan ada orang yang lagi lelah pikirannya, tidurnya jadi susah. Nah itu kita harus lawan ya, kita harus usahakan jangan sampai kita begadang. Kita coba cari waktu ya, makanya kalau kita rajin olahraga ya kan kita sebelumnya udah terasa capek gitu ya. Nah, malamnya kita bisa tidur ya, karena kita udah lelah beraktivitas. Seperti itu. Yang kelima, melakukan journaling. Nah, melakukan journaling ini terhadap aktivitas harian bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap mental kita sendiri. Objektif kecil yang telah tercapai di jurnal dapat menjadi motivasi utama dalam meningkatkan untuk menyelesaikan objektif lainnya. Jika kita dapat mengevaluasi hidup kita dengan bangga dengan pencapaian yang telah dicapai, maka hidup akan terasa lebih bahagia dan rasa stres berkurang. Jadi nggak apa-apa, kita harus melihat dalam proses perjalanan hidup itu apa saja yang sudah kita capai ya, yang nggak mungkin kita mencapainya hal buruk semua. Pasti ada hal-hal positif, hal-hal yang bisa membuat kita banggakan diri kita sendiri ya. Kita tulis itu ya, seperti ya kecil-kecil aja yang kita ingat apa, seperti kita sudah bisa membantu orang lain atau keluarga, adalah hal yang positif yang kita lakukan. Kita catat, dari situ kita bisa menyadari bahwa ternyata pencapaian kita itu ada gitu. Jadi nggak semuanya juga hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk. Karena kalau kita kondisi dalam mental yang lagi down itu, yang ada tuh di pikiran hanya udah pastinya kegagalan atau negative thinking lagi tuh yang membuat kita tuh lebih merasa nggak menghargai diri kita. Nah itu jangan ya, kita memikirkan hal-hal positif di diri kita sendiri yang telah kita lakukan. Di situ akan muncul kebanggaan dan rasa untuk lebih menghargai diri sendiri bahwa oh ternyata saya juga punya kemampuan seperti ini, dan pastinya itu akan memicu dan memotivasi diri kita untuk bangkit dan melakukan sesuatu hal itu lebih terpacu ya, lebih baik lagi gitu, lebih ada kepercayaan diri. Tips yang keenam itu kita mencari bantuan dari orang profesional ya saat mengalami mental breakdown ini.
kita hanya dapat menduga dan tidak dapat secara pasti menyatakan bahwa kita tuh dapat menyelesaikannya secara mandiri. Nah, ketika hal ini terjadi, maka bantuan dari orang profesional yang berpengalaman dalam kesehatan mental seperti terapis itu sangat diperlukan ya. Ya carilah orang untuk bisa kamu ajak ngobrol, kamu sharing tentang keadaan diri kamu. Jadi kamu coba untuk membuka diri. Jadi sekali lagi jangan hanya berdiam diri sendiri, diam tanpa ada orang yang merasa bahwa kamu tuh perlu bantuan sebenarnya. Ya harus dari kamu sendiri yang berani untuk berbicara gitu. Tentunya kamu harus melihat kepada siapa kamu berbicara ini. Terserah kamu cari orang yang terdekat dengan kamu, atau keduanya kamu carilah psikolog atau orang di tempat ibadah kamu ya, tua-tua yang di ibadah kamu yang sudah lebih berpengalaman ya, kamu bisa konseling ke mereka, coba untuk share apa yang sedang kamu alami seperti itu. Atau kalian juga bisa mendengarkan motivasi-motivasi dari para motivator yang ada. Banyak sekali ya yang ada di YouTube berusaha untuk bangkit ya, karena memang rumus hidup untuk survivor itu ya, survivor. Kalau kita jatuh ibaratnya 1 kali, ya kita bangkit 2 kali. Kalau kita jatuh 7 kali, kita bangkit 8 kali. Kita jatuh 100 kali, kita bangkit 101 kali lagi. Lumrah ya, kalau kita itu lagi dalam keadaan terpuruk. Tidak hanya terjadi pada kita sendiri, tetapi banyak orang-orang di luar sana juga mengalami hal tersebut, bahkan mungkin bisa lebih buruk, dan ternyata mereka bisa bangkit ya, tidak menyerah. Banyak orang-orang sukses di luar sana yang bisa berhasil kembali itu karena mereka pernah mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Itu bisa memotivasi mereka untuk bangkit dan bahkan lebih sukses lagi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya selama kita berserah kepada Tuhan. Sekian dari Mbak Bulepotan ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, jangan lupa ya di subscribe kalau kalian ingin mendapatkan informasi atau tips yang lainnya dari Mbak Bulepotan. Kalian komen juga ya kalau ada mungkin tambahan dari kalian atau ada pengalaman-pengalaman yang ingin kalian sharing, silahkan komen di bawah ya. Di like juga dan di share kalau ada teman atau kerabat kalian yang mungkin sekarang sedang mengalami hal yang sama, yaitu mental down, yang kondisinya masih dalam keadaan berjuang untuk sehat kembali secara mental. Oke, see you on the next channel. Have a nice day. Bye-bye.